Selain ilmu titen, di Jawa itu juga ada disiplin ilmu kebatinan. Kebatinan Jawa adalah sistem pengetahuan dan laku spiritual yang menekankan penyucian diri yang meliputi lahir dan batin, kesadaran kosmis, dan keselarasan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Berbeda dengan agama formal yang fokus pada dogma, kebatinan lebih bersifat mistis filosofis atau jalan batin untuk mencapai kasampurnan. Dalam pandangan Jawa, batin ini berarti inti, pusat kesadaran atau ruh, sehingga kebatinan adalah ilmu yang mengolah dan mengasah inti dari diri manusia. Dalam perkembangan ilmu batin Jawa, itu setidaknya terbagi menjadi 5 zaman. Yang pertama adalah zaman Prahindu yang berlangsung abad ke-4 Masehi. Masyarakat Jawa mempraktekkan pemujaan roh leluhur atau yang lazim disebut animisme. Juga penghormatan pada kekuatan alam yang biasanya disebut dengan dinamisme. Pada fase ini dikenal konsep hyang atau roh agung yang menguasai alam. Saat ini kebatinan itu berupa ritual persembahan, tirakat, dan meditasi di alam terbuka. Zaman yang kedua adalah zaman Hindu-Buddha, sekitar abad 4 sampai 15. Masuknya Hindu-Buddha memperkenalkan konsep moksa, karma, dan yoga. Kebatinan Jawa mulai mengenal meditasi terstruktur, pengendalian nafsu, dan pemahaman kosmologi. Contohnya ajaran Kapitayan yang merupakan kepercayaan asli Jawa berbaur dengan Tantrayana dan ajaran Bodhi. Dari sini muncul tokoh mistik seperti Resi Gatholoco dan Empu Prapanca yang menulis buku Negara Kertagama. Zaman yang ketiga adalah zaman Islam, sekitar abad 15 sampai 19. Wali Songo berupaya mengintegrasikan ajaran tasawuf ke dalam kebatinan Jawa. Saat ini mulai dikenal konsep manunggaling kawula Gusti atau menyatunya antara hamba dengan Tuhannya yang menjadi titik inti dari spiritual. Pada saat ini juga mengenal tirakat seperti poso mutih, ngebleng, pati geni yang juga mendapat sentuhan dimensi dzikir dan wirid. Dalam fase ini, tokohnya Sunan Kalijogo yang mengajarkan laku spiritual melalui seni wayang dan tembang.
Yang keempat adalah zaman kolonial dan peralihan antara abad 19 sampai 20. Pada zaman ini kebatinan menjadi sarana perlawanan batin terhadap tekanan kolonial. Pada saat inilah lahir aliran seperti Shamanisme yang menekankan kejujuran dan penolakan terhadap penindasan. Muncul juga perguruan kebatinan yang menggabungkan silat, tenaga dalam, dan spiritual. Zaman yang kelima adalah zaman modern, mulai abad 20 sampai sekarang. Ini ditandai dengan masa kemerdekaan. Kebatinan berkembang sebagai aliran kepercayaan yang diakui negara. Banyak ajaran kebatinan bertransformasi menjadi latihan pernapasan, meditasi, dan self-healing. Beberapa perguruan spiritual juga muncul pada fase ini. Pada dasarnya, ilmu kebatinan itu mempunyai teori dasar. Yang pertama adalah Sangkan Paraning Dumadi yang membahas tentang teori asal-usul dan tujuan hidup manusia. Intinya, manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, teori tentang manunggaling kawula Gusti, yakni sebuah kesadaran tertinggi di mana manusia menyatu dengan sumber hidup. Dalam tasawuf mungkin juga ada yang dikenal dengan istilah wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Teori laku dan tirakat yang meliputi poso mute, pati geni, ngebleng, yang kesemuanya bertujuan membersihkan diri dan memperkuat rasa. Rasa di sini bukan sekedar emosi, tetapi indera batin untuk merasakan energi alam yang merupakan kehendak dari Tuhan. Sehingga muncul sebuah keselarasan atau harmoni, karena pada dasarnya hidup harus selaras antara jagat cilik atau mikrokosmos dan jagat gede yang merupakan makrokosmos.